mudah-mudahan hajat urang sana duniawi ukhrawi muga sing dikabul ijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga urang sana sing janten dengan keluarga nu saleh terus salihah. Rezekina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi bersama Menggapai Lillah. Ini saya sedang berada di Pasujudan Sunan Bonang di Lasem, Rembang, dan juga terdapat makam Putri Cempo. Dan saya mau berziarah ke sana. Untuk menuju makam saya harus menaiki tangga dan cukup melelahkan. Di sisi selatan Batu Keramat itu juga terdapat sebuah bangunan makam yang disebut sebagai makam Putri Cempo, yang mana keberadaannya juga dipandang istimewa oleh para peziarah yang datang ke komplek Pasujudan ini. Putri Cempo yang konon bernama asli Putri Indrawati adalah seorang perempuan yang berasal dari negeri Campak yang menjadi pengikut Sunan Ampel di Surabaya. Tapi setelah Sunan Bonang telah menjadi seorang ulama besar dan Sunan Ampel telah berusia lanjut, akhirnya dia disuruh untuk ikut kepada Sunan Bonang di Lasem. Akhirnya Putri Indrawati menjadi salah satu murid Sunan Bonang. Tiap hari dengan seksama dia selalu belajar sambil membantu berbagai pekerjaan Sunan Bonang. Sampai pada suatu saat dia menyatakan cinta kepada Sunan Bonang. Putri Indrawati menyatakan dirinya ingin menjadi istri Sunan Bonang. Keinginannya ini memang tidak ditolak oleh Sunan Bonang, tetapi dia menyuruh agar Putri Indrawati menunggu sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Karena begitu kagum serta besar rasa cintanya kepada Sunan Bonang, akhirnya Putri Indrawati dengan senang hati menuruti perintah Sunan Bonang agar bersabar menunggu. Dengan sabar Putri Indrawati menunggu saat-saat yang dinantikannya di sebuah bangunan kecil yang berada di komplek tersebut, sampai akhirnya dia meninggal karena sakit dan dimakamkan di tempat dia menunggui Sunan Bonang. Dan seperti halnya Batu Pasujudan, makam Putri Cempo pun tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin berziarah. Banyak yang meyakini bahwa kesetiaan dan ketabahan sang putri semasa hidupnya bisa memberi pengaruh tersendiri pada perjalanan hidup mereka yang menjalankan tirakat di sana. Selain Batu Pasujudan dan makam Putri Cempo, pengunjung terbanyak di peninggalan Sunan Bonang di Lasem adalah saat ritual jamasan Kiai Bende Beca, karena ritual jamasan itu dianggap sebagai penyempurna seluruh rangkaian tirakat yang dilakukan di tempat ini. Bende Beca sendiri adalah alat yang digunakan Sunan Bonang semasa hidupnya untuk mengumpulkan massa sebelum berdakwah. Konon Bende atau Bonang ini adalah jelmaan dari dua orang utusan Prabu Brawijaya dari Majapahit yang terkena kutukan Sunan Bonang karena tidak bisa menjaga etika saat bertamu di pondoknya. Waktu itu diceritakan bahwa Prabu Brawijaya mengirim dua orang utusannya untuk menyampaikan undangan pada Sunan Bonang. Namun sesampainya di pondok Sunan Bonang, sang Sunan ternyata tengah sibuk mengajar. Maka dua orang ini pun menunggu di luar ruangan. Mungkin karena telah menjadi kebiasaannya atau mungkin juga karena tidak tahu etika yang harus ditaati di pesantren Sunan Bonang. Kedua orang utusan tersebut dengan seenaknya saja bernyanyi-nyanyi hingga suaranya terdengar dari dalam ruangan tempat Sunan Bonang mengajar. Selanjutnya salah seorang murid Sunan Bonang yang merasa terganggu dengan suara nyanyian itu terusik untuk bertanya suara apa gerangan yang ada di luar itu. Mendapat pertanyaan itu dengan tenang dan datar, Sunan Bonang menjawab bahwa suara itu adalah suara Bende atau Bonang. Begitu Sunan Bonang mengakhiri ucapannya, suara yang ada di luar ruangan itu pun seketika hilang. Selanjutnya Sunan Bonang dan murid-muridnya menuju keluar dan sebuah keanehan terjadi. Ternyata di depan pintu tersebut telah tergeletak sebuah bonang lengkap dengan pemukulnya yang berupa batu bulat. Sedangkan dua orang utusan Majapahit tadi telah menghilang.
Maka diambillah alat musik tersebut yang diduga merupakan jelmaan dua utusan Majapahit. Selanjutnya alat musik tersebut digunakan sebagai media untuk mengumpulkan masyarakat sebelum melakukan dakwah, yang mana setiap akan melakukan dakwah Sunan Bonang selalu memukul alat musik ini untuk menarik perhatian orang-orang sehingga kemudian mengikuti pengajiannya. Cerita yang mengiringi keberadaan benda beca inilah yang kemudian membuat banyak orang percaya adanya kekuatan tertentu di dalamnya, sehingga tiap kali proses jamasan ribuan orang selalu hadir untuk berburu berkah. Jamasan ini dilakukan tiap tanggal 10 Zulhijrah, tepat setelah sholat Idul Adha, yang mana pada saat itu masyarakat yang menyaksikan prosesi jamasan bende beca dan batu pemukulnya tersebut akan berebut air bekas pencuciannya serta kain bekas pembungkusnya. Konon berkah Sunan Bonang akan senantiasa menyertai mereka yang bisa mendapatkan air serta kain kafan pembungkus tersebut. Bende beca itu selama disimpan selalu dibungkus dengan 11 lapis kain mori, dan tiap kali setelah dijamas akan diganti baru. Nah, kain bekasnya ini selalu jadi rebutan, makanya untuk menghindari kericuhan saya selalu memotong-motong kain tersebut sebelum dibagikan agar para pengunjung bisa mendapat secara merata, ungkap Abdul Wahid sang juru kunci. Kain ini selanjutnya bisa disimpan sebagai jimat, terutama bagi mereka yang sebelumnya telah sering melakukan ritual di batu pasujudan. Karena dengan bisa mendapatkan potongan kain tersebut bisa diartikan bahwa apa yang diinginkan dalam setiap kali berdoa di batu pasujudan akan dikabulkan. Itulah sejarah Putri Cempok dan pasujudan Sunan Bonang. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah makam Putri Cempok. Semoga yang berziarah ke sini mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa akhirana Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal ahwali muhtahim. Aduh.
Ini kita ngeliran ini 50 ya. Mami itu lama.